Kapan narasinya saya mensepil nomor-nomor mereka? Karena mereka jadi ribut gara-gara narasi si PG. Tahu-tahu tiba-tiba dibatalkan sama dia dengan alasan, "Nggak mungkinlah saya lakukan itu, nenek lampir." Saya dengar tadi si Peggy ngomong begitu, ada rekamannya. "Nggak mungkinlah saya spill, nenek lampir. Kalau saya mensepil kau nanti, berarti saya mensepil keluarga saya. Ada nomor si bintang, ada nomor si Itulah yang harus kau pertanggungjawabkan. Itu yang menjadi resikomu. Makanya jangan bernarasi macam sembarangan. Sama siapa saya spill? Kapan? Di rumah mal siapa? Jahat kali kalian. Sekarang saya ingin bertanya, tujuannya membawa-bawa saya ini apa tujuannya? Mau nyenggol CP? Nggak mempan. CP itu bersih. Ya? Nggak pernah dia jual-jual alamat orang. Kalian yang jual-jual alamat dia. BANSAT kalian. Si Metatron. BANSAT kok. Metatron. Seperti kata Bang Kes, kalau masih ada KONTOL-mu, telepon saya. Kalau masih ada KONTOL-mu, telepon saya. Kes, Metatron. Saya sekali dia mau ngomongin, diem. Yang kedua, gara-gara saya menurunkan Pak Bom-Bom, itu disepil, kwitansi itu. Apa hubungannya kwitansi dengan Pak Bom-Bom ribut sama si Kiamat? Karena siapa? Jadi siapa pemicunya? Bunda Winef. Saya nggak pernah nurunin Pak Bom-Bom di komal manapun, saya nggak pernah nurunin. Takut saya. Disambung-sambung semuanya ya. Iya. Si Metatron ini narasinya itulah yang digadang-gadang si Reda, besoknya disambung sama si Reda. Sudah dengar kalian kan kawan-kawan? Siapa pemicunya ini? Si nenek lampir Winef. Saya udah bilang sama Bang Cepe, gue udah keterlaluan ini Bang. Saya rekam, saya kirim. Iya, apa hubungannya Pak Bom ribut sama Kiamat di komal kita itu Bang? Dengan saya menurunkannya. Padahal bukan saya menurunkan. Tanya sama Bang Cepe, nelpon dia. Emang siapa yang nurunin Bu Winef? Saya sebut namanya, si Anu. Oh iya katanya. Kan di typing di bawah. Marah sih asal aja tuh Iya Ibu Alesa. Dengar nggak saya tadi dikatain apa macem-macem? Biar puas mereka. Nggak marah diturunin. Nggak marah Pak Bom, ada orangnya di sini. Setelah dia marah Pak Bom nelfon saya. Pak Bom nelfon saya. "Maaf Pak, saya mute." "Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi bukan saya yang nurunin ya Pak." Iya tahu Bu. "Itu kenapa sih ini ya? Kami mau bicarakan yang lain. Si Kiamat kok bisa begitu sama saya ya Bu? Ya gimana lah Pak, anak muda bla 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 bla." Nggak pun tahu Pak Bom, bukan saya yang nurunin. Penta. PNK Pak Bom kan langsung telepon saya kan Pak, begitu Bapak turun. Langsung telepon saya. "Maaf Pak, saya mute." "Iya nggak apa-apa Bu, saya menyelamatkan Bapak dengan Kiamat. Bapak sudah mulai narasi Kiamat sudah mulai ngomong nggak bener sama ngenyek lah gitu ya. Orang tua, ngomong sama orang tua." "Iya nggak apa-apa Bu Winef, tapi bukan saya yang nurunin. Bukan saya." "Iya saya tahu." Nanti Pak Bom datang si Metatron, petang-peteng dia ngomong. Jadi karena apa ini travel dibongkar? Yang tadinya 160 JT menjadi 164. Dari mana 4 jutanya? Yang dikwitansi 160. Tiba-tiba ada 4 juta. Dari mana itu 4 juta? Makanya itu yang saya bilang itu. Saya tahu persis tentang travel ini. Tahu persis. Tapi yang dikatakan si Metatron tidak benar. Sampai nyembah-nyembah Bang Cepi, tolonglah Bu, janganlah dianu. Jangan diklarifikasi, tolong ya Bu, tolong. Saya hargai. Tapi tadi saya dipancing-pancing terus. Tahan lagi saya.
Pak Bom Bom. Jelas akunnya pada sakit jiwa semua itu, Pak. Sekali lagi saya ngomong nih, Metatron kalau kau dengar. Kalau kau masih punya KONTOL, seperti kata Bang Kes, kan? Gitu kau di WA kan? Iya, Bang Kes itu hati-hati. Dia slow ngomong tapi nyelekit. Telepon saya. Klarifikasi tuh. Apa hubungannya? Kapan saya nurunin Pak Bom Bom? Mau tajam-tajaman mulut. Ngeri berurusan dengan Bang Kes, ngeri, hati-hati. Iya benar. Benar. Jangan Bahaya. berurusan dengan Bang Kes. Bahaya, ngeri. Iya. Memang pertama-tama kan dibilangnya sama kan, sana sini orangnya baik katanya gitu. Pertama-tama aku lihat dari auramu katanya gitu. Aku diam aja, aku nggak bangga dibilang kayak gitu Si kan. Ronggur ini, Ronggur, belum bernarasi kau sudah turun kau Ronggur. Kusuruh kau bernarasi, ndak mau kau ngomong. Aduh, Ya kita saling bentar lagi saling berbelanjaan itu Sureda. Pak Bom Bom, nggak apa-apa. saling mengasihi lah kita, saling mengasihi. Iya, betul, setuju saya. Shalom Pak Bom Bom, selamat sore Pak. Salam, sehat kah? Semuanya. Puji Pak Tuhan Bom sehat. Bom, puji Tuhan sehat. Saya minta maaf ya Pak ya, tolong mengerti ya Pak ya. Ambil Tolong air, mengerti. ambil air putih dulu, minum banyak-banyak. Ah, Betul Pak, ini betul saya mau minum ini bener. Bener baru terasa seret bener. Kan terasa nih, bener. Baru terasa bener. Marah saya waktu saya dikatakan gitu Pak, PLACUR. Ih, sadis mulut si Reda ini ya, sadis. Pak Bom Bom itu kan, Ibu Winep udah kenal Pak Bom Bom. Di Jakarta itu saya Iya Pak Bom juga kenal saya kan. orangnya, Iya. terserah lah Ibu Winep bisa nilai Pak Bom Bom. Bom Bom tuh Iya. Bom Bom tuh nggak pernah pusing dengan hidup orang. Yang penting Bom Bom tuh melayani, habis melayani bicara makan. Betul nggak? Nggak pernah saya bicara. Nah yang kedua ini, Saya nggak pernah pusing masalah orang. Yang penting orang punya masalah itu saya cuma bawa di khotbah saja. Orang mau bilang saya pendeta palsu, mau apa, pendeta. Itu karena mereka nggak bisa seperti saya. Jadi mereka itu maunya mengasut-ngasut. Bu Winep sabar aja, nggak usah biar pusing udah, biarin aja. Karena orang yang begitu tuh kadang nggak suka, ya, nggak suka sama orang punya keberhasilan. Biarin aja, mereka siapa sih? Saya juga baru tahu orang-orang begitu. Saya sudah hampir 8 tahun di YouTube, baru saya dapat orang-orang begitu. Kayak ada laki-laki tuh kayak mulut emak-emak. Heran ya, laki-laki mulut satu tapi kok ada laki-laki mulut dua. Gua bingung ya. Iya, kalau secara kejiwaan itu kan laki-laki mulut satu. Tapi kok laki-laki kok mulut dua, gue bingung ini laki-laki dari mana. Kayaknya, terus laki-laki, saya sudah selidiki kok. Rata-rata laki-laki yang mulut banyak itu kayaknya ada di itu, oh no. Dan saya sudah lihat itu laki-laki setengah matang. Mereka yang kumpul-kumpul itu. Iya. Saya udah dapat informasi, rupanya setengah-setengah matang. Kumpulan setengah matang. Terus setengah matang itu Pak Bom Bom. Iya. Sudah tahu mereka punya wajah semua, sudah tahu. Yang semua yang bicara-bicara. Tapi saya tuh nggak, mereka tuduh Bom Bom penjual data. Justru saya bingung Bu Winef. Kenapa Bu Winef dituduh lagi? Penjual data-data Kristen. Sejak kapan Bu? katanya Iya, Pak Bom Bom kenapa dapat ya? dari saya coba. Ngeri nggak? Nggak ada bahan cerita lagi gitu. Mereka kalau nggak gitu nggak laku komannya si Reda itu. Saya tahu Mukanya saya. aja kayak begitu. Saya tahu saya dapat sesuatu paling Bu Winnet tawarkan, Pak Bom Bom, mau daging rendang nggak? Nah itu aja yang tahu. Iya. Nggak ada Bu Winnet tuh nggak pernah masalah sama Pak Bom Bom. Ya jadi kalau umpamanya Bu Winnet itu ada kelebihan duit,
Dia masak rendang, ditawarkan ke Bom Bom, nggak pernah ditawarkan apa-apa. Wanitanya, Bom Bom mau rendang nggak? Ya udah kasih anak saya saja. Ya itu aja. Kan jauh ke Manokwari. Iya, Ini itu lagi itu Bom itu Bom, yang itu bongkar-bongkar, ekstra lah itu, Pak. yang bongkar-bongkar travel, Pak Bom Bom. Gua di Manokwari, gua nggak tahu apa-apa, gobloknya. Dari mana kau dapat alamat-alamat para apologet bom-bom, ha? Dari Swines kan? Aduh, gua lagi. Aduh. Ada rekamannya, ada sampai full itu nggak bisa lagi dibuka HP saya tuh. Gara-gara merekam video-video dia. Harus beli apa USB apa beli apa itu yang untuk menyimpan memori-memori itu dikosongkan lagi, harus beli itu. Tapi kaki saya kayak begini. Terlalu lancang mereka nuduh saya itu, sakit hati saya. Udah keterlaluan, Pak. Jadi tuduhan si Reda, narasi-narasi si Reda, satu, dia bilang saya menikmati berkat dari dia. Berapa banyak, Reda? Yang aku makan di villa itu, aku pun ada di situ ya, mobilku rusak ya di situ ya, mobilku ya, dibayar itu memang 500.000. Tetapi saya minta kaca itu enggak itu lebih dari segitu, yang asli itu. Kenapa saya bawa mobil? Supaya saya tidak jadi hutang. Mobil saya harus diservis gara-gara mendaki ke puncak sana. Ya. Jadi apa yang saya nikmati dari kau? Apa yang pernah kau kasih dari saya sama saya? Si Ake. Kedua, saya dikatakan ini harus saya catat ini memang. Menikmati berkat dari dia, satu. Yang kedua, udah banyak lah. Ini sudah muncak, sama lah dengan bagaimana si Diana dan si Gugat ngata-ngatain saya itu di Komal si Mama Ading. Udah muncak. Langsung reda kan? Bu Inep, Iya, Bu Pak. Inep, semoga Iya. ada dinding bertelinga lagi ya. Mudah-mudahan ya. Saya mau tanya sama Bu Inep. Ini bukan isu. Ini bukan isu. Jangan ketawa dulu. Saya mau tawarkan ini. Telinganya, temboknya udah banyak telinganya. Iya. Saya mau tawarkan Jadi saya ini. lihat tembok saya Bu saya Inep. gimana nyampe telinganya. Bu Inep, semoga Ya, Pak. semoga ada yang dengar ya. Tembok ada yang bisa bertelinga. Ini semoga ada juga yang panas. Gini Bu Inep. Saya mau tanya sama Bu Inep. Bu Inep kalau orang dari Amerika atau dari Australia bisa kirim langsung ke Ibu Inep punya rekening gua nggak? Bisa Bu Heni, bisa? Siapa Berapa punya? kali? Bu Inep punya kalau bisa. Bu Heni. Nggak, sebentar loh Bu Inep. Ini jujur ini. Kalau Bu Inep punya bisa, ada spender dari Amerika dan Australia mau kirim uang besar. Wah, kebagian dong saya. Aduh. Nah, biar yang di sana dia dengar, toh bom itu siapa? Puji Tuhan. Nah, Bu Inep, Jadi- Bu Inep. Iya. jadi kalau mau ada spender yang mau bantu. Jadi saya kan punya rekening kan. Saya punya rekening kan tidak bisa langsung masuk dari luar negeri. Kalau Ibu Binep kan pernah di Amerika. Sofi. Ya, aduh, saya curiga nanti yang di sana panas lagi nih. Yang si bot itu, botak itu nanti bilang penggelapan lagi. Jadi Bu Inep, semakin kita direndahkan, semakin banyak anak-anak Tuhan yang percaya. Yes. Amin. Kita nggak usah marah jawab mereka. Nanti netizen yang menilai. Kita mau dituduh, biarkan saja. Mereka kan Tuhan toh, menghakimi. Menghakimi, betul. Nggak usah. Iya. Karena kita percaya dalam Matius 7 ayat 1 sampai selanjutnya. Apa yang mereka ukurkan kepada kita, nanti mereka diukurkan apa perbuatan mereka. Jadi kita nggak usah tanggapi. Kita benar-benar. Karena biasanya kalau mereka begitu, mereka kan bukan menyanyi lagu rohani, bukan memberitakan firman, meninggikan nama Ngata-ngatain. Yesus, kagak. Iya. Gak usah.
Nah ini kan namanya Al Gaul ini kan kadrun. Lihat sudah mulai itu iri hati sama kita lagi kan? Tuh Al Gaul. Itu paling tuh si anu penyembah setan itu mulai lagi. Jadi gak usah anggap saja hari ini Ibu Winep sudah lepaskan semua, Betul, lepaskan Pak. saja, Betul. wajar sebagai manusia. Jadi Ibu Winep abis ini besok tutup udah, jangan sampai matahari terbenam kan. Iya. Jadi Iya, Bu. Ada Makanya saya gembok bilang, ini Pak, tuh. biarlah saya puaskan hari ini. ya udah, jangan sampai besok Tapi pagi habis lagi itu, ya. iya Pak. Ya. Tapi habis itu, inilah ya, habis itu mereka mau bilang apa lagi, apa mau ngulang-ngulang, terserah, terserah. Tetapi kalau ada kebohongan, saya berhak mengklarifikasi. Saya berhak mengklarifikasi ya, saya berhak mengklarifikasi. Jadi mereka mau mengulang-ulang lagi si Winef itu men-spill ini nih, nggak apa-apa, terserah. Tetapi kalau ada hal baru lagi yang tidak benar, kebohongan, saya berhak mengklarifikasi. Saya berhak mengklarifikasi. Udah tenang, saya jujur, udah tenang. Mudah-mudahan muncung si Reda pun, ya, mudah-mudahan muncung si Reda pun mulai sekarang dijaga, ya, dijaga. Ya malam. Jangan terlalu lancang ngata-ngatain. Ngajar, yang saya dibilang bebong lah Pak. Saya dibilang bodat berapa? Tadi juga ada lagi bodatnya, ada yang typing. Ih, bodat ya. Ada typing begitu nyindir dia, bodat ya. Yang saya dikata, aduh, Bu Winep, hilangkan aja satu hurufnya itu deh. apa dong? Odat. Reda. Reda. Bagus banget reda. Karena dia nggak pernah reda. Redam. Nggak bisa diredam, nggak mau dia meredam. Saya kan mengingatkan, saya masuk ke sana, yang saya diturunin, inilah ceritanya Pak Bom. Kenapa saya diturunin di situ? Mana Charles? Kenapa saya diturunin di situ? Jadi saya masuk ke situ, bagus itu organisasinya untuk membackup para apologet, itu saya setuju banget, tepuk tangan, bla 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 bla. Nah, larilah saya ke sana, tetapi kalau ada hal-hal yang seperti ini, sekarang kan sedang terjadi beda-beda pendapat sampai terjadi kubu-kubuan. Bener kan? Kubu Edis, kubu Bom, kubu CP, kubu. Nah, jadi jangan sampai ada seperti ini. Saya rindu melihat para apologet kita, si A berkunjung ke apologet ini, si B berkunjung ke apologet ini, si C, dan saling kunjung-kunjungan, saling silaturahmi. Kalau ada menghadapi kadrun, nah dipanggil nanti, panggil Pak Bom karena Pak Bom paham Alkitab, panggil CP Islamologinya mantap banget, panggil Bu Sopi pengajarannya bagus ini, ngumpul semua apologet gila, bahagia banget liatnya, bahagia banget. Jadi bukan hanya yang itu yang saya bilang, jadi bukan hanya kadrun yang kita kalahkan, tetapi kita yang tadinya banyak tidak paham firman Tuhan, dengan pengajaran perdebatan ini kita jadi tahu ayat ini tertulis di sini. Nah, Islamologi begini-begini, saya bisa membandingkan agama saya dengan agama seberang itu. Puji Tuhan, aku ditangkap Tuhan, aku dipilih Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku, janganlah kita ini penonton. Saya bilang, kita ini kan penonton. Janganlah kita penonton ini ikut memanas-manasi. Itu yang saya bilang. Tersinggung si Reda. Janganlah kita ikut memanas-manasi. Pak Bom memang salah. Iya, Pak Bom memang salah. Ya, kita rangkullah para apologet ini supaya bersatu lagi. Enak kita nonton di mana-mana, kita ndak oh si ini kubu ini ndak enak nonton, ndak gitu lagi. Ya, situ Pak Bom memang salah. Tetapi apakah si Edis tak punya salah? Apakah Metatron tidak punya salah? Panas si Reda, di mute saya buka lagi. Iya, di mute saya buka lagi. Nah, tetapi ingatlah apa yang sudah mereka lakukan. Mereka menjaring jiwa. Kalau kesalahan-kesalahan biarlah urusan dia sama Tuhan. Ini sudah nggak benar ini. Dibilang saya belain Pak Bom, diturunin saya cekrek. Ngomong saya sama Pak Putih. Pak Putih bilang apa waktu itu? Iya nggak tahu ya si Reda semakin parah mulutnya ya Bu. Pak Putih bilang begitu.
tapi sekarang dia yang nongkrong di situ dan ikut. Mm-mm. Nah itu yang bikin prihatin. Mm-mm. Mana lah ya? Ada Rere Montana. Saya senang kalian kasih masukan ya tentang si Reda ini. Si Reda, kita bahas si Reda. Roomnya Reda, roomnya PG. Menurut Pak Bombom, si PG tadinya mau spill, ya. Rere Montana, selamat sore. Rere selamat sore. Rere, menurut Pak Bombom sendiri, Pak. Suara motor. Ya, menurut Pak Bombom sendiri, yang tadinya si PG ini menggebu-gebu mau men-spill Bu Winef spill nomor-nomor orang ini, tapi sekarang nggak jadi, apapun alasannya nggak jadi. Menurut Pak Bombom apa itu, Pak? Pak Bombom, ya, gue dikacangin dah. Pak Bombom. Pak Bombom, Pak Bombom. jadi orang-orang pinter, Ya, kalau orang-orang pinter nilailah itu ya. ya. Yang tadi menggebu-gebu, nanti sore kita sepil di roomnya Kak Reda, di mana si Winef ini mensepil nomor-nomor orang ini. Tiba-tiba saya tidak akan melakukannya, karena kalau saya sepil, saya berarti mensepil keluarga saya juga, Winef, nenek lampir. Nah, tuh. Menurut Pak Bombom apa itu? Apapun alasannya yang tadi menggebu-gebu, sekarang dibatalkan. Takut. Bukan takut, karena memang nggak ada. Karena memang nggak ada. Nggak pernah saya sepil, Bu. Tadi malam, tadi pagi. Tadi malam apa tadi pagi ya? Iya, tadi malam. Si Reda main ke rumah, ke Komal CP. Saya ada di situ memang di atas. Kan Bu Inep kan dekat dengan CP. Masalah Ya. kemarin berangkat ke Israel. Kan sudah berangkat Iya. toh, CP udah berangkat. Sudah berangkat. Nah, kan yang dituduh ini kan penggelapan ini kan otaknya Bombom. Nah, Nah, ini kan biar semua dengar ini. Kan Bu Inep seharusnya berangkat juga. Tapi ada satu lain dengan hal, Bu Inep tidak berangkat. Nah, sekarang kalau penggelapan itu kan tidak jadi berangkat. Nah, CP sudah berangkat. Nah, menurut Bu Inep, ini si botak alias botak licin ini sakit. Bobby. Nggak tahu gua ya. Ini sakit jiwa atau mulutnya perlu dikasih makan rica dabu-dabu banyak ini. Botol. Itu yang saya katakan klarifikasi, Pak. Dua yang harus diklarifikasinya. Satu masalah travel, satu Pak Bombom nonton nggak ketika dia mengatakan Pak Bombom diturunkan dari Komal, makanya dibongkar masalah travel gara-gara saya turunin Pak Bombom. Kapan saya turunin Pak Bombom? Udah lama Dengan itu manisnya kan? dia ngomong. Jadi karena siapa? Karena apa travel ini dibongkar? Karena apa? Siapa pemicunya? Winep nurunin Pak Bombom. Siapa pemicunya? Winef, kata si Reda. Mana Bunda Bu Winef katanya. sanggup turunin Pak Bombom besar begitu. Nggak berani saya jujur. Kalau dia menyelamatkan mereka, mengamankan mereka. Sebenarnya ini semua ribut ini sumbernya Bang Toyib. Metatron, Bang Toyib. Toyib. Bang Toyib. Makanya saya bilang, nggak apa-apa deh, muncung tajam, biar tahu si Reda bagaimana tajamnya muncung saya. Saya juga kaget loh Bu Inef dituduh-tuduh gini. Saya tahu saya Bu Inef paling itu bicara sama Bombom bicara makan aja, nggak pernah bicara lain-lain. Kok katanya Kata Pak Bombom, si botak juga dapat bilang, alamatmu. si botak juga bilang Pak Bombom bongkar-bongkar nama-nama apologis. Sejak kapan? Iya. Nggak, Katanya Pak Bombom saya maunya tuh botak tron ketemu saya biar saya baptis dia 2 kali. Saya ambil es batu baru saya baptis. Jangan dibaptis, Pak. Jangan dibaptis. Dipotong aja kulit kepalanya, rambutnya udah nggak ada. Kulit kepalanya dipotong.
Aduh. Nggak baptis, supaya pakai sebatu Ah, biar nggak mempan disegar. Pak, nggak mempan. Bang Tes apa Nggak katanya? takut dia berbohong itunya Pak, nggak takut dia berbohong, nggak takut dia bernarasi. Dia apa namanya tuh? Dia mengintimidasi si itu. Kemana saya main? Ya saya main di Nah Komal siapa waktu itu? ini Bu. Ini Botaktron, ada orang pertanyakan kemarin waktu sampai kan Ibu Winep kan kenal istri saya kan, dia kan nggak pernah mau Kenal, ketemu. ya. Nah, Ya. kemarin Botaktron bilang kami dapat kwitansi itu dari mana kalau bukan dari korban, gitu dong. Pertanyaan saya cuma Dapat apa? dari korban, dari CP. Dapat apa? Dapat informasi. Iya, pertanyaannya publik bertanyakan kenapa kwitansi itu sampai bisa ada sudah terbongkar ke WK dengan siapa saudara kita ya ke Botaktron antara WK itu waktu itu saya Tanya si botak. nah itu dia jadi Tanya si botak. pertanyaannya begini kan waktu saya diskusi sama WK dan Botak mereka tanya sama Pak Bombom kenapa sampai ada kwitansi di kami kan saya bilang saya tidak tahu. Nah, itu kalau ada korban yang mengadu. Nah, itu dia. Terus saya bilang, siapa? Loh, tadi istrinya Pak Bombom udah bicara loh. Kami udah tahu tuh karena Pak Lidara udah klarifikasi. Kwitansi itu Pak Lidara yang kasih. Nah, pertanyaan saya cuma satu saja, Bu Inep. Dan ini nggak boleh bicara di bawah layar. Toh? Harus Ya. saya sampaikan. Pertanyaan saya sangat Saya nggak tahu itu. ya inilah Kita juga kaget loh. nah iya ini yang jadi masalah begini saya nggak pernah marah sama CP saya nggak pernah marah sama Bu Inep pertanyaan saya kenapa yang barang begitu ada di tangan manusia super megaloman dia kan megaloman dia nggak punya rambut apa dibilang bukan megaloman Dia punya kan tukang rambut. bongkar-bongkar. Itu saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Skip. Saya nggak tahu. Iya. Yang saya tahu Pak Bombom tidak terlibat titik ya. 160 JT kalau segitu digelapkan tidak mungkin kami berangkat. Udah, itu aja. Hanya itu yang diminta Bu Lenda, Bu, ngomonglah. Jujur, Koawi juga minta. Ngomong aja. Tapi telepon saya lagi kesel, lagi kecewa sama Pak Bombom. Kenapa Bu? Dia spill. CP ada di mana? Siapa Kecewa bilang? saya. Siapa bilang Saya. yang bilang apa Pak Awi bilang itu, telepon Bu, katanya ngomong baik-baik. Enggak Pak, kalau saya nanti bilang saya nuntut, saya lagi di spill juga. CP udah di spill sama mereka, saya bilang. siapa yang spill CP Kalian lah. saya Pak Bombom sama Pak Lidara. saya Iya, yang bilang siapa kalian berdua. kok saya dilibatkan Pak, lagi jujur Pak. Ini saya nggak suka sama Pak Bombom, Sebentar. saya nggak mau jujur aja. dalam nama Saya Yesus mendengar Pak. dalam nama Makanya Yesus saya hentikan komunikasi sama Bapak. Hei, CP itu bukan di Jerman ya, bukan di luar negeri, di sini dia. Siapa yang ngomong gitu Pak? Ada videonya. enggak maksudnya yang Itu yang mau bikin saya sedih. maksudnya yang spill bilang CP punya foto Bukan foto, Bapak ngomong begitu, Pak Bombom, sama si Lidara. Iya, ada Foto. orang sama Saya Lidara dengar, bicara tentang- ada videonya Pak, saya simpan, ada yang ngirim sama saya. oh kalau bilang begitu iya kan waktu itu kan saya bilang saya dan CP itu ada di Iya, Indonesia pokoknya saya kecewa sama Bapak karena itu. Bapak dulu ketika Bapak menanya masalah saya dengan si gugat sama si Diana Madurese, apa masalahnya Bu Winef? Iya Pak, foto saya di spill. Pak Bombom bilang apa di kamar Bapak? Semarah-marahnya kita janganlah spill privacy. Ternyata Bapak sendiri yang mau men-spill privacy. ya kan saya bilang CP itu saya ketemu di Jakarta Enggak. Sudahlah Pak, sudahlah. Nggak mungkin saya putar lagi di sini, sudahlah. nggak apa-apa putar Sudah. aja Bu Inep Enggak. Saya putar lagi. Kemarin baru diputar lagi tuh di situ di komal Bapak. Berulang-ulang. nggak apa-apa putar aja Kita ini teman Saya kok, bilang- Anda. Bapak saya bilang alamat jangan lagi. spill privacy. Ternyata Bu Inep Bapak yang saya spill bilang privacy. alamat juga ada nggak Dia tidak di luar negeri padahal dia lagi melanglang buana itu.
Nggak, maksudnya saya ada bilang melalang buana di Indonesia gitu. Enggak, dia tidak di luar negeri. Dia ada di Indonesia. Orang paspornya Lidara yang ngurus, itu Bapak bilang. Waktu Saya yang ngomong ngurus sama Pak paspornya. Ligara itu. Oh, Ngomong yang bilang paspor yang ngurus bukan saya, Ngeri Pak kalian, ngeri Lidara. kalian. Ngeri. Sama Pak, jangan nanti saya putar lagi. Malu Bapak. Sudahlah Pak. Tolong, sudah lama Bapak saya diamin karena itu. Sekarang saya masih kasih kesempatan. Kalau Bapak tidak Bentar. mengakuinya, ya kita nggak usah temen Pak. Udah jangan nggak apa-apa lah. udah santai Bu. Coba Bu, Udah. ini putar Iya aja Pak, dulu, putar jujur aja. aja. Lidara sama Pak Bom, saya kecewa sama kalian. Bilang kan baru pertama ke Israel, baru bikin paspor. Bentar. Bu Inep, coba Bu Inep putar rekaman dulu, biasa dengar. Putar dulu aja nggak apa-apa. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Orang mendengar berulang-ulang. Nggak, mungkin Kalian yang kalau kalian punya putar. Pak Bombo mungkin apa Bu ini mungkin Pak Bombo udah lupa tuh jadi ya. Gak apa-apa, coba. Apakah Bom bilang CP Ada Bapak bilang seperti itu Pak, itu berulang-ulang diputar di komal Bapak. Berulang-ulang itu diputar di komalnya si Lidara. Oh, yang Saya sampai diteror sama istrinya. yang bilang Apa itu pernah saya menggelapkan uang itu gara-gara si Hadi ngasih saya duit? Apa saya minta dari si Hadi? Itu kata istri si Lidara. Bu Inep. Nah, kan? Jadi saya bongkar semuanya. yang bilang itu siapa? Pak Lidara atau Pak Bom? Yang melalang buana. Pak Bom. Oh, coba putar rekamannya dulu dong supaya bisa Nggak dengar. mau. Bapak kalau punya putar. Yang Itu mana? kalau saya hanguskan saya buang Pak. Kalau bisa saya hanguskan saya buang. Tapi saya nggak pandai apa namanya tuh Nah, maksudnya, apa IT nggak pandai saya. Kalau Nah. bisa saya hapus semuanya. nggak, maksudnya begini. Tadi Bu Inep bilang, Pak Bom bilang CP ada di Indonesia, melalang buana. Pak Bom bilang begitu. Iya, Saya sebentar. putar berulang-ulang. Nah. Saya putar berulang-ulang lagi saya Pak. Sabar, saya ngomong dulu. Saya Pak ngomong Bom dulu. nggak mau ngaku. Ya, saya ngomong dulu. Masa nggak mau ngaku? Ngomong dulu, saya ngomong dulu. Kan Bu Inep tadi bilang, Pak Bom ngomong, CP tinggal di Indonesia. Melalang, sebentar. Melalang buana bahasanya. Nah, kalau begitu, waktu itu kan ada ngomong kan Pak Lidara yang klarifikasi. Berdua kalian. Iya, Pak Lidara yang klarifikasi. Iya, Pak Lidara ada itu ya. Pak Lidara yang ngomong. Itu kan klarifikasinya Pak Lidara, bukan saya. Nah, sekarang Bu Inep bilang saya yang ngomong. Nah, coba Bu Inep putar dulu. Nggak apa-apa. Pak Bom yang ngomong. Ya udah nggak apa-apa, putar aja coba. Saya Enggak ngomong Pak. apa? Kalau Bapak punya videonya Bapak putar dengar sendiri renungkan Pak. Saya nggak punya Kalau saya video. berusaha meredam itu jangan sampai didengar orang lagi. Ya coba Bu Inep kirim ke saya, coba saya dengar. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Nggak mau saya. Tapi nggak disebutin alamatnya, cuma dibilang di Bukan Indonesia. alamat, dia bukan di luar negeri itu. Ada di sini orang paspornya Pak Lidara yang ngurus. Itu kata Pak Bom. Nih saksinya nih. Kita berdua nangis-nangisan gara-gara itu sama Bu Protuyul. Winef, mungkin itu Pak Bom mama ini kesel karena dituduh masalah uang yang 160 itu makanya emosi. Kesel-kesel apapun Ibu Violet, ya. Sudah prinsip kita. Pak Bom sendiri yang mengatakan di roomnya waktu saya diganggu sama si gugat. Foto saya di-spill. Semarah-marahnya kita janganlah spill privacy. Nggak, gini. Pak Bom bilang begitu di komal Bapak. Ternyata Bapak sendiri yang Saya bilang CP ada di Indonesia, terus melalang buana. nih orangnya si korban. Datang si Lidara ngomongnya apa? Jadi kalian sudah tahu kan siapa dia kan? CP siapa dia kan? Iya, memang disebut Yang sih. bilang begitu siapa? Pengajarannya tidak benar. Jadi jangan lagi kalian main-main ke sana ya. Itu saya dengar Pak. Ada yang rekam menjadi fitik dibagi ke saya. Nah, coba kirim sudah ke saya, coba sama dia. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Yeah. Saya berusaha supaya nggak Sebenarnya ketahuan Pak lagi. Bom ini lagi diperalat sama Lidara. Pak Bom, Ya sorry. betul. Pak Bom ini lagi diperalat Pak Bom. Saya tuh Saya sudah bilang sama Pak Bom kita sabar tahu Pak, saya akan semua klarifikasi. masalah ini. Bukan nggak tahu, saya tuh ngikutin dari awal Pak. Jadi Lidara ini memang bajingan sih. Waduh.
Saya bisa ngomong Itu yang karena bikin kita kecewa, Pak. kita tahu, bukan nggak tahu. Bukan katanya, tapi saya tahu persis. Pak Bomom ini lagi diperalat sama Palidara. Betul. Yang gelapin duit memang si Palidara, tapi diperpanas lagi sama si Meta. Meta. Katanya Pak Bomom yang jadi biang kerok. Sebenarnya enggak itu. Saya ngomong Bukan Pak, enggak, bukan ada enggak, hubungannya ya, dengan Pak Bomom. dengan travel. Makanya jangan pancing-pancing, Pak. Saya ngomong, Terbuka saya nanti ngomong apa semua-semuanya. adanya. Cukup tadi. Saya nggak Sudah. ngomong bohong, saya nggak ngomong apa, dan saya nggak bela kanan kiri. Cuman saya tahu persis semua kejadiannya. Kita tahu persis. Bukan nggak Makanya tahu. saya bilang kami tahu persis, tetapi yang disampaikan Metatron itu tidak benar. Udah, saya ngomong ya. Saya tahu pada waktu itu Palidara ngomel. Kan saya suruh Palidara klarifikasi. Palidara ngomong, dia sebut CP punya nama. Terus Palidara bilang, kan dia yang bantu CP punya paspor. Nah, urus paspornya CP baru pertama kali. Terus saya tanya sama Palidara, apakah benar Palidara yang ngurus? Dan dia yang ngurus, gitu aja. Kalau saya bilang, kan CP kita ketemu di Indonesia. Kalau melalang buana nggak ada kayaknya bahasa melalang buana ya. Kayaknya nggak ada itu. Saya nggak pernah ngomong melalang buana. Tapi Enggak ada melanglang buana. tadi kan Pak Bonbon Yang bilang menyebutkan begitu, tempat padahal anu. CP lagi melanglang buana. Saya bilang. nggak. Padahal CP lagi melanglang buana. Karena Saya yang memang- bilang. Karena Pak Bonbon mengatakan, dengar Pak, dengar ya, dengar. Pak Bonbon mengatakan itu si korban itu ada di sini, bukan di luar negeri. Ya, sabar, Orang saya pasti ngomong. aja Pak Lidara Ya. kok yang ngurusin. Oke, saya ngomong dulu. Padahal, Boleh saya- padahal waktu itu CP lagi melanglang buana. Sebentar. Kan waktu itu tidak kan ada saya ngomong dulu, hubungan jangan sama potong ya, jangan potong. Waktu itu kan Pak Lidara ngomong, kan ngomong dia yang urus dia punya. Lah saya bilang iya kan CP kan di Indonesia pasti urus barang begitu. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Ah terus saya ada bilang melalang buana nggak Bu Ines? Bukan Itu Bapak Bu yang Ines bilang, yang saya bilang. mengatakan begitu ke Oh, Bapak. Udah, Bu Ines. udah. Bu Ines yang bilang Bang Lambuana. Ya Dia oke, lagi berarti bilang bukan Lambuana. saya ya, takutnya orang bilang bukan. saya bilang melalang buana. Enggak, Tapi memang Kalian sepil-sepil orang, Bu, padahal orangnya lagi sebaiknya melanglang buana. begini Bu, kalau Ibu saya bicara jangan potong-potong supaya enak didengarnya. Kalau Ibu mau potong-potong, ya udah mending saya diam aja. Begini Bu, waktu itu kan saya kecewa itu, saya tanya sama Palidara, salam Palidara, travel itu saya nggak tahu apa-apa. Kenapa travel itu saya dilibatkan? Saya dibilang penipu, pendusta. Nah saya ini kan tidak tahu masalah travel. Terus saya tanya sama Palidara, itu kwitansi itu bisa ada di si Botaktron bagaimana caranya? Nah itulah Palidara ngomong dari CP. Terus saya loh, CP ini kan Iya, di luar negeri. di luar negeri. Ini waktu kita Oke, ngomong oke. pertama. Nah, terus dia bilang, itu dia punya paspor itu saja saya yang urus, itu Lidara yang urus. Baru pertama kali injak mau ke Israel. Nah, terus Pak Lidara ngomong, iya dia yang urus semua itu. Oh, berarti saya bilang, oh berarti CP waktu kemarin. Tidak begitu, tidak begitu, tidak Saya ngomong begitu, Pak. dulu. Saya ngomong dulu, jangan potong. Saya nggak mau membela diri, saya ngomong apa adanya. Nah, terus kan Pak Lidara punya klarifikasi itu kan kirim ke saya. Nanti Bu Winep dengarlah, saya kirim ke Bu Winep. Nah, jadi dia bilang, terus saya bilang, loh, berarti yang urus ini siapa? Ya Pak Lidara yang urus. Oh gitu. Berarti CP-nya tidak di luar negeri ya? Saya tanya begitu. Saya tahu saya kan waktu saya ketemu kan cuma di Jakarta. Rumahnya pun saya nggak pernah tahu, tempat tinggalnya saya nggak tahu. Nah kita ketemu juga di restoran, saya nggak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa menjual data? Nah Ibu Winep juga ketemu saya juga di restoran, di rumah, nggak pernah ketemu di mana. Nah itu yang saya bingung. Kok saya dilibatkan? Yang saya jujur, yang saya marah itu kenapa ada nota sampai ke botak. Nah saya dibawa-bawa, itu aja. Pertanyaannya itu. Silakan Bu Winep.
Ya begitulah Pak. Bom ini lagi Saya dibenturin sama Meta, kalau mau tahu Pak Bom Bom. iya, Itu sebenarnya perjalanan ke Israel itu tidak ada hubungannya sama Pak Bom Bom. Saya berani ngomong karena saya tahu. iya. Memang nggak ada. Saya bukan bela Pak Bom Bom, tapi memang itu kenyataannya. Cuman dibawa-bawa nama Pak Bom Bom ke sono. Itu Pak ceritanya. Ngajak Terus ya mau Lidara ngajak. Itu yang TKC memperalat Pak siapa Bom Bom. Bu Inef? TKC itu siapa sih? Nggak tahu Pak siapa DKC. Kita ada bilang TKC, TKC. TKC itu siapa sih? Nggak kenal itu. Siapa Nggak TKC? tahu siapa TK. Saya juga nanya itu sama si Bang CP. TKC siapa Bang? Nggak tahu katanya. Kok kayaknya tenar banget TKC ini dengan masalah ini. Siapa itu si TKC ya? Jelang. Makanya jangan dikorek-korek Pak. Kan jadi Udahlah. Udahlah Kak Winep, Wah. udahlah. Yang berlalu berlalu Kak Winep. Malu kita. Udahlah. Iya, udah. Udahlah. Ya ini masalah saya dengan Pak Bom Bom. Masalah Udah. saya dengan Pak Bom Bom bukan Cirina lagi. Udah baik-baikan. Iya, mau dikelirkan ini Bang Lo Charles. sama Pak Bom Bom bagaimanapun adikku dia. Cuman nggak apa-apa dong kalau saya tegur. Iya, udah. Pak, teman-teman Ya, Pak gini ya, Bom Bom kalian minta dengar maaf ya. aja. Iyalah. Kalian dengar ya, meskipun posisi saya hamba Tuhan, Bu Inef tahu saya, tapi saya Iya, ditegur betul. sama Bu Inef tuh nggak apa-apa. Masalah adik kakak nggak apa-apa. Bu Inef itu sudah anggap saya adik, saya sudah dipakaikan, saya sudah diberkati secara adat istiadat Batak. Udah. Jadi saya tuh nggak pernah marah. Saya ulosi. Saya nggak pernah. Saya Nggak siram apa-apa. Biar beras. ditegur kan namanya, Iya. biar semua clear sayang. Tegur itu bukan marah, tegur itu sayang. Ini ada Maito di samping bicara nih. Iya. Apa? Makanya dengan kondisi begini ya Pak, saya serba salah gitu loh. Saya kepengen negur Pak Bom Bom. Saya melihat lagi Pak Bom Bom sudah dilecehkan sama mereka. Sakit hati saya Pak. Sakit hati saya. Pak Bom Bom tidak seperti separah yang mereka gambarkan gitu loh. Memang ada salah. Tetapi tidak seperti yang mereka gambarkan sampai dikata B2. Janganlah kalian manggil dia B2 kan itu saya bilang. Itu saya dibilang-bilang sama Bella. Bukan. Bukan. Jahat sekali mulut-mulut mereka ini sampai seperti itu. KKB. Itu yang saya ingatkan. Ada juga KKB. Aduh. Iya kan? Itu sebetulnya. Saya sayang sama Pak Bom Bom. Bagaimana saya sayang CP, begitu saya sayang sama Pak Bom Bom, biar Pak Bom Bom tahu. Tapi itu yang buat saya kecewa. Jangan bikin saya kecewa lagi, Pak. Pak Bom Bom yang mengatakan semarah manapun kita, janganlah sepil, privacy. Ternyata Pak Bom Bom sendiri yang melanggar. Iya apa Bu Inef? Ya itu tadi sudah lah Pak, jangan lagi diulang-ulang. Itu kan Pak Lidar. Bukan, bukan. Winep, Kalau Pak Lidara anggaplah saya itu, tetap anggaplah tegur, itu nggak hilaf. Maksudnya Kalau memang ada Bu perbaikan. Winep. Iya. Iya. Tetap saya Sadar perbaikan. Pak Bom Bom tuh nggak sadar waktu ngomong itu. Iya, mungkin lagi Anda Ya, direkam lagi emosi ngomong. karena dituduh ini kan Dituduh menggelapkan pidana uang. juga. Berdua saya sama Bro Tuyul kami ini loh, tangis-tangisan. Salah apa? Bangsat memang si Metatron ini. Seperti kata Bang Kes mana Bang Kes? Iya. Mudah diadu domba. Kalau semua. kau masih jantan, Metatron, kalau kau masih jantan, aduh kasar gua ngomong, biar Iya. didengar sama si Reda sekalian. Metatron nih, sekarang saya menantang Metatron nih. Geram saya main ke komal saya diintip-intip, komal siapa diintip-intip sama si Metatron, lapor sama Bang CP. CP Bu Inef liar juga ya katanya. Ya Apa saya nggak ampun. boleh main lagi ke tempat teman-teman saya? Apa saya nggak boleh meluruskan yang tidak benar? Apa saya mau mendiamkan yang tidak benar yang dikatakan si Metatron? Makanya apa yang disalahin diadu-adu toh, mengadu-adu, diadu-adu semua. Ah. Jadi hati-hati Bu Inef. Dia adu domba. Muncung si Reda mengatakan apa? Oh, si Metatron sama si Edis itu orang-orang jujur itu, pejuang-pejuang jujur. Jujur tahu Reda. Ini Aku ini difitnah soalnya terus. fitnahnya udah kemana-mana ini. Iya. Baru ini memang. Iya, fitnahnya udah kemana-mana. Bu Inef dituduh ini, dituduh itu sama si Reda segala macam, itu sih udah keterlaluan sih.
Makanya Mana Kristen saya nggak paham? Winep, aku Ini minta nih waktu orangnya sebentar nih. dulu. Saya sudah bikin sarkas, sudah kena semua, ya. Jadi, yang di bawah yang bilang saya pendeta palsu, kan kau punya A1 di Manokwari. Saya tantang ya. Sekarang kau yang bilang kau punya A1 di Manokwari, segera A1 itu ketemu saya. Cuma saya kasih tahu ada konsekuensinya, oke? Saya sudah siapkan, ya. Jadi, kau datang saja ke sini. Saya tunggu ya. Itu aja ya. Saya sudah tunggu. Jadi kalau apabila terjadi jangan bilang oh kita orang Kristen, Pak Bobo hamba Tuhan harus mengampuni. Udah, ya. Jadi datang aja ke sini ya. Saya kepingin datang supaya saya lihat kau busuk. Tahu busuk? Nah itu ya. Orang Papua bilang busuk. Itu aja ya. Jadi saya nggak peduli. Kau mau siapa saya nggak peduli. Ya. Sudah jelas ya. Saya tidak ada terlibat. Oke. Kau yang di bawah ya, yang nama pakai saya punya wajah, saya tunggu saja, oke? Saya tunggu, oke? Dan informasi satu saya mau kasih tahu. Itu ibu siapa namanya? Dia rencana mau bersaksi di Papua, nanti di gereja saya. Siapa lagi namanya itu? Yang dari Juli. Mekadin Makassar tuh ya Si namanya. Juli. Ibu, Kristi. ya ibu siapa namanya? Riani. Ibu Kristi, Riani Riani Kristi. Kristi. Ya. Oh iya, Itu yang nanti. kemarin. Ya, nanti dia mau kesaksian di saya punya gereja. Jadi nanti saya undang dari beberapa gereja, teman-teman, nanti datang di saya punya gereja baru supaya rame toh. Nah, baru nanti Ibu Kristi kesaksian di situ. Jadi nanti saya pimpin ibadah seperti biasa, terus Ibu Kristi kesaksian. Kan di meja kami itu kan ada dua. Meja ya, mimbar pendeta dengan meja untuk majelis atau penatua atau yang orang bersaksi. Itu ya, nanti kalian lihat ya. Nanti kita live. Itu aja. Mantap. Itu aja. Jadi hati-hati bernarasi. Saya ingatkan kencang-kencang sama si Reda. Hati-hati bernarasi. Jangan dikira karena saya diam miskin. Atap saya seng kalau hujan berisik ya. Jangan dikira saya nggak mau bertindak. Aturannya kalau si Charles kesini disempatkannya lah dulu ke rumahku. Biar ditengoknya rumah kakaknya ini. Biar tahu dia prihatin sama saya. Mentang-mentang Rumah kita kaya dekat, seperti ini. Bu Winep. Awas. Nanti ada yang tahu spill Bu Winep lagi. Bu Winep tinggal di Jawa Tengah itu, awas. Rumah kita, Bu Mentang-mentang Winep. saya seperti ini miskin, lalu saya dikatain bebong, dikatain budak, dikatain PELACUR. Ya. Tuhanku Yesus. Dibilang saya nipu. Gara-gara, bro, lu ada nggak di Komal CP tadi malam? Kayaknya sempat off. Soalnya kan ngurusin. Oh iya, lu lagi kojo ya. Iya, ngurusin. Jadi si Reda sempat masuk. Saya dipanggil-panggil. Ribut mereka tadi di Komal itu. Kalau Ada itu di kalau Komal ada sana. juga pasti saya Kalau si naik. Winep live, aku masuk. Saya sekarang live. Mana ada satupun yang datang? Si PG bro. PG. Bro Tuyul. Coba PG. Si PG mengatakan, dia yang bernarasi, bahwa gua ngesepil nomor-nomor orang ini. Jadi si Reda tadi malam masuk ke Komal CP, gua sumpah bener tidur. Gua tahu. Mereka bilang gua bohong, makanya gua bilang kalau memang mereka saya sudah ngomong atas nama Tuhan saya, bahkan sampai Tritunggal saya bawa. Saya sungguh-sungguh tidur. Saya tidak dengar sama sekali. Saya berkali-kali di tempat. Iya, udah tahu kan? Tahu. Kalau jam-jam segitu itu jam saya tidur. Jam saya tidur itu. Nah, kalau CP udah tahu itu, udah tahu. Itu jam tidur saya.